Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Di video kali ini saya Restu Dwi Cahyani dari program studi ilmu Al-Quran dan Tafsir akan membahas beberapa materi. Di antaranya yaitu yang pertama, penjelasan mengenai Rosem Usmani yang mencakup kaidah dan contoh. Yang kedua, sejarah titik dan harokat. Yang ketiga, sejarah standarisasi mushaf Indonesia. Dan yang keempat, macam-macam khat. Penjelasan pertama mengenai Rosem Usmani. Secara etimologi, Rosem berarti athar, yang bermakna bekas atau peninggalan. Usmani dengan ya nisbah dalam disiplin gramatikal bahasa Arab yaitu penisbatan terhadap nama khalifah ketiga, yaitu Utsman bin Affan. Jadi menurut bahasa, Rosem Usmani dapat dimaknai sebagai bekas penulisan Al-Quran yang polanya pernah dibakukan pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Secara terminologi, diartikan sebagai cara penulisan Al-Quran yang telah disetujui oleh Utsman bin Affan pada waktu penulisan mushaf. Menurut Mana Al-Qottan, Rosem Usmani merupakan pola penulisan Al-Quran yang lebih menitik beratkan pada metode atau thoriqoh tertentu yang digunakan pada waktu kodifikasi mushaf pada zaman Khalifah Utsman, yang dipercayakan kepada Zaid bin Tsabit bersama 3 orang Quraisy yang disetujui Utsman. Rosem tersebut dinisbatkan kepada Khalifah Utsman karena Sayyidina Utsmanlah yang menetapkan pola penulisan Al-Quran yang dilakukan Zaid bin Tsabit bersama 3 orang tersebut. Lalu ada beberapa kaidah Rosem Usmani, di antaranya yaitu ada hazaf, ziyadah, badal, hamzah, serta fasol dan wasol. Kaidah yang pertama yaitu hadzaf. Hadzaf secara bahasa artinya menggugurkan. Yang dimaksud di sini ialah adanya bunyi suatu lafaz tetapi tidak ada tulisannya. Lalu huruf yang dihilangkan dalam mushaf-mushaf itu ada 5, yakni 3 huruf mat, alif, ya, dan waw, serta lam dan nun. Contohnya, Al-Kitabu. Jika penulisan bahasa Arab, tulisan Al-Kitabunya seperti yang di sebelah kanan. Kalau dalam tulisan Al-Quran, Al-Kitabunya seperti yang di sebelah kiri, dihilangkan huruf alifnya. Lalu kaidah yang kedua yaitu ziyadah. Ziyadah berarti tambahan atau penambahan. Dalam konteks Rosem Usmani, ziyadah itu mengacu pada penambahan huruf tertentu yang tidak dibutuhkan untuk pengucapan atau pembacaan kata tersebut secara normal, tetapi tetap ditulis. Di antaranya huruf yang ditambahkan ada alif, waw, dan ya. Contohnya yaitu la'adbahannahu. La'adbahannahu yang di sebelah kanan belum ada tambahan huruf alifnya. Lalu la'adbahannahu yang di sebelah kiri sudah ada tambahan huruf alif setelah huruf hamzah, tetapi pelafalannya itu tetap sama, tetap la'adbahannahu, tidak ada yang berubah. Lalu kaidah yang ketiga yaitu badal. Badal artinya mengganti. Perubahan dalam mushaf berupa penggantian satu huruf dengan huruf lain atau penulisan bunyi menggunakan simbol yang berbeda dari yang ditetapkan dalam tulisan Arab. Contohnya mengganti alif dengan waw. As-sholatu. Jika dalam penulisan Arab biasanya itu pakai alif, sedangkan dalam penulisan Al-Quran itu diganti menjadi waw. Lalu kaidah yang keempat ada hamzah. Hamzah bisa ditulis dalam bentuk alif, waw, ya, atau seperti kepala ain. Jika hamzah di awal kata itu ditulis dalam bentuk alif. Contohnya an'amta. Selanjutnya kaidah yang kelima yaitu fasl dan wasl. Fasl dan wasl yang berarti pemisahan atau penggabungan dalam penulisan. Jadi ada yang ditulisnya nyambung, ada yang ditulisnya pisah. Contohnya anla, ada yang digabung jadi alla. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai sejarah titik dan harokat. Ada beberapa tahap.
Tahap yang pertama yaitu metode Abu Aswad Ad-Duali. Nah, keberadaan mushaf Al-Quran berupa huruf tanpa tanda titik dan tanda bunyi itu tak jarang menimbulkan beda bunyi dan pengucapan. Karena itulah Abu Aswad Ad-Duali memberikan titik pada huruf-huruf di mushaf. Abu Aswad memberikan tanda titik tertentu untuk membedakan bunyi sebuah huruf atau yang kita kenal sekarang ini dengan harokat. Abu Aswad berkata kepada muridnya Abul Qais, jika engkau melihatku mengucapkan huruf, lalu aku menggabungkan kedua bibir, maka letakkanlah satu titik pada huruf tersebut. Jika aku menggabungkan kedua bibir dengan gunah, maka letakkanlah dua titik. Jika aku melemahkan suaraku, maka buatlah satu titik di bawah huruf. Jika aku melemahkan suara dengan gunah, maka buatlah dua titik. Nah, demikianlah akhirnya muncul mushaf dengan titik berwarna merah yang membedakannya dari tulisan sebelumnya yang berwarna hitam. Lalu tahap kedua yaitu metode Nukot I'jam. Setelah cara pengucapan lafal diselesaikan oleh Abu Aswad Ad-Duali, timbul permasalahan lain, yaitu adanya huruf yang bentuknya sama tapi pengucapannya yang berbeda. Seperti pada surat Al-Baqarah ayat 259, adanya kesamaan huruf yang kadang membuat orang itu berbeda cara bacanya. Seperti kata nushizuha, yaitu dengan huruf za yang berarti mengumpulkan. Ada juga yang membaca dengan nushiruha, yaitu dengan huruf ro yang berarti menyebarkan. Nah, maka murid-murid Abu Aswad Ad-Duali ini menambahkan titik pada huruf-huruf yang mirip, seperti untuk membedakan za dengan ro atau fa dengan kof. Nah, mereka menambahkan titik itu dengan warna hitam untuk membedakan dengan titik warna merah yang dibuat oleh gurunya Abu Aswad Ad-Duali. Lalu tahap ketiga, ada metode Nukot Al-Khalil. Tanda titik yang dibuat oleh Abu Aswad Ad-Duali terus digunakan banyak orang, sampai akhirnya Al-Khalil bin Ahmad ini membuat metode penulisan mushaf yang membuat orang lebih mudah membedakan bunyi tiap hurufnya. Metode tersebut ialah syakal atau harokat, di mana dumah ditandai dengan huruf waw kecil yang diletakkan di atas huruf, kasroh berbentuk huruf ya kecil di bawah huruf, dan fathah berbentuk alif kecil di atas huruf. Setelah Nukot Al-Khalil muncul dan menyebar, orang-orang mulai meninggalkan titik Abu Aswad dan menggunakan titik Al-Khalil karena lebih mudah bagi pembaca dalam memahami daripada titik bulat. Pada asalnya, syakal hanya diletakkan pada huruf yang kalau tidak diberi syakal maka akan rumit dipahami. Namun, pada perkembangannya, syakal dipakai pada setiap huruf untuk memudahkan bagi mereka yang tidak berbahasa Arab. Selanjutnya, pembahasan mengenai sejarah standarisasi mushaf Indonesia. Sebelum tahun 1970-an, mushaf Al-Quran yang beredar di Indonesia menunjukkan keragaman dalam tanda baca, tanda wakof, harokat, dan pola penulisannya. Mushaf-mushaf yang digunakan berasal dari berbagai sumber, seperti cetakan Bombay, Pakistan, dan Bahriyah dari Istanbul, yang membawa variasi dalam penulisan. Beragamnya penerbitan mushaf tanpa standar baku seringkali menimbulkan kebingungan di kalangan umat Muslim Indonesia. Fenomena ini mendorong Lajnah Pentasahihan Mushaf Al-Quran bersama para ulama untuk merumuskan mushaf yang dapat menjadi pedoman bagi penerbitan Al-Quran di Indonesia. Penyusunan ini disesuaikan dengan latar belakang dan budaya masyarakat Indonesia untuk memudahkan pembaca dalam memahami mushaf. Selain itu, mushaf standar juga diperlukan sebagai acuan kerja LPMQ dalam proses pentasihan mushaf. Proses standarisasi mushaf berlangsung selama hampir 1 dekade, dari tahun 1974 hingga 1983, melalui musyawarah kerja,
ulama Al-Quran yang melibatkan para ahli Al-Quran dari seluruh Indonesia. Dari musyawarah ini dihasilkan mushaf Al-Quran standar Indonesia yang mencakup 3 jenis mushaf, Utsmani, Bahriyah, dan Braille. Ketiga jenis mushaf ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan berbagai kalangan, termasuk masyarakat umum dan penyandang disabilitas. Lalu mushaf ini diresmikan penggunaannya melalui keputusan Menteri Agama. Pembahasan selanjutnya mengenai macam-macam khat. Yang pertama, kufi. Kufi ini model penulisan paling tua di antara semua gaya kaligrafi. Khat ini diperkenalkan oleh Ibnu Muklah. Pertama kali itu berkembang di kota Kufah, Irak. Nah, gaya penulisan ini banyak digunakan untuk penyalinan Al-Quran periode awal. Gaya ini memiliki karakter huruf yang sangat kaku, patah-patah, dan sangat formal, tetapi kemudian berkembang menjadi lebih ornamental dan sering dipandu dengan ornamen floral. Yang kedua, sulus. Kaligrafi gaya sulus ini juga diperkenalkan oleh Ibnu Muklah. Khatnya ini sangat ornamental dengan banyak hiasan tambahan. Lalu gaya sulus ini bisa ditulis dalam bentuk kurva dengan kepala meruncing dan terkadang ditulis dengan gaya sambung. Karena keindahan dan keluasannya ini, gaya sulus banyak digunakan sebagai ornamen arsitektur masjid, sampul buku, dan dekorasi interior. Yang ketiga yaitu naskhi. Naskhi ini karakter hurufnya sederhana, nyaris tanpa hiasan tambahan, sehingga mudah ditulis dan dibaca. Nah, gaya kaligrafi ini sangat populer digunakan untuk menulis mushaf Al-Quran sampai sekarang. Yang keempat yaitu riq'ah. Riq'ah ini dikembangkan oleh kaligrafer Daulah Utsmaniyah. Lazim pula digunakan untuk tulisan tangan biasa atau untuk kepentingan praktis lainnya. Karakter hurufnya ini sangat sederhana, tanpa harokat, sehingga memungkinkan untuk ditulis cepat. Lalu yang kelima, ada khat ijazah atau raihani yang dikembangkan oleh para kaligrafer Daulah Utsmani. Biasanya digunakan untuk penulisan ijazah dari seorang guru kaligrafi kepada muridnya. Karakter hurufnya ini sama seperti thuluth, tetapi lebih sederhana, sedikit hiasan tambahan, dan tidak lazim ditulis secara bertumpuk. Lalu selanjutnya, yang keenam yaitu diwani. Nah, gaya diwani ini dikembangkan oleh kaligrafer Ibrahim Munif, kemudian disempurnakan oleh Syekh Hamdullah dan kaligrafer Daulah Utsmani. Biasa digunakan untuk menulis kepala surat resmi kerajaan. Karakter gaya ini itu bulat dan tidak berharokat. Keindahan tulisannya ini bergantung pada permainan garisnya yang kadang-kadang pada huruf tertentu meninggi atau menurun, jauh melebihi patokan garis horizontalnya. Biasanya kaligrafi diwani ini banyak digunakan untuk ornamen arsitektur atau sampul buku. Lalu yang ketujuh ada diwani jali. Diwani jali ini pengembangan gaya diwani. Diperkenalkan oleh Hafiz Utsman, seorang kaligrafer Daulah Utsmani. Anatomi huruf diwani jalinya ini mirip diwani namun jauh lebih ornamental, padat, dan terkadang bertumpuk-tumpuk. Diwani jali ini harokatnya berlimpah. Harokat yang melimpah ini lebih ditujukan untuk keperluan dekoratif dan tidak seluruhnya berfungsi sebagai tanda baca. Biasanya digunakan untuk aplikasi yang tidak fungsional seperti dekorasi interior masjid atau benda hias. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika terjadi kesalahan dalam penyampaian dan tolong untuk dikoreksi. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.